Selamat BSG pada PT Indofood. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada 3 orang, Mardia, Mariati, dan Wahyu Wahyuni. PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sodono Farm dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membagi perusahaannya ke dalam 5 divisi sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah Noodles, yaitu terdiri dari Indomie goreng, Indomie Noodles, Super Mie, Sari Mie, Sakura, Pop Mie, Pop Bihun, mie telur, cap 3 ayam, dan Indomie Laksa. Selanjutnya ada Dairy atau susu, terdiri dari Indomie, cap enak, 3 sapi, creamer, milk kuat, orchid, butter, Indo es krim. Selanjutnya ada Sneak Food, yaitu Citato Chiki, Kue Tela, Jack, Cheetos, Slice, Trend, Duoto, Wonderline, dan biskuit. Selanjutnya ada Food Seasoning atau bumbu-bumbu makanan, yaitu Indofood bumbu racik, Indofood rice, sambal Indofood, kecap piring Lombok, Maggi, dan bumbu kaldu Indofood. Selanjutnya ada Nutrium and Special Food, ada Promina, Sun, Gofit, dan Profita. Beverages atau minuman, Ichiocha, Cafe Latte, Club, Taketa, Fruitamin, Pepsi, Mirinda, 7up, dan Tropica Twister. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk question. Divisi dalam kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini disebut tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif atau penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk, atau menjualnya. Analisisnya untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada kuadran ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Dan di Indonesia, untuk produk mie instan yaitu Indomie tidak bersaing dalam industri yang pertumbuhannya pesat. Dilihat bahwa Indomie yang dikeluarkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan market leader mie instan di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada pada posisi ini adalah Indo es krim dan Super Mie. Yang kedua adalah Star. Bisnis di kuadran 2 disebut juga bintang, mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka.
Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaingnya. Integras ke depan, ke belakang, dan horizontal. Menetrasi pasar, pengembangan produk, dan joint venture merupakan strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan divisi ini. Perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba, di mana mempunyai pangsa pasar yang tinggi, di mana produk yang dikeluarkan PT Indofood Sukses Makmur digemari oleh semua kalangan, sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang berada pada posisi ini adalah kecap Indofood dan bumbu kaldu Indofood. Yang ketiga ada cash cow. Divisi yang berposisi di kuadran 3 memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Disebut sapi perah karena menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkannya. Mereka seringkali diperah untuk membiayai sektor usaha yang lain. Banyak sapi perah saat ini adalah bintang di masa lalu. Divisi sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Pengembangan produk atau diversifikasi konsentrik dapat menjadi strategi yang menarik untuk sapi perah yang kuat. Tetapi ketika divisi sapi perah menjadi lemah, retrenchment atau divestasi lebih sesuai untuk diterapkan. Pada kuadran ini, PT Indofood Sukses Makmur memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam pertumbuhan pasar. Industri yang lambat, sehingga PT Indofood Sukses Makmur menghasilkan pendapatan yang dapat diperas seperti susu sapi. Hal ini dilihat dari PT Indofood Sukses Makmur yang memiliki anak perusahaan dan memproduksi berbagai macam produk makanan. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada pada posisi ini adalah Indomie goreng, Indomilk, dan lain-lain. Keempat adalah Dog. Divisi kuadran 4 dari organisasi memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan. Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, divestasi, atau dipangkas dengan retrenchment. Ketika sebuah divisi menjadi anjing, retrenchment dapat menjadi strategi yang terbaik. Pada kuadran ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Namun, dilihat saat ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wingsfood. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada pada posisi ini adalah Indomie, Minadel, Indomie Laksa, dan lain-lain. Untuk memudahkan kalian, silahkan lihat tampilan di layar.
Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.